Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tanda mendekatnya hari kiamat adalah munculnya Dajjal, makhluk pembawa fitnah yang diisukan akan muncul di ujung zaman. Namun, ada sebuah riwayat menarik yang layak untuk diperbincangkan, yaitu tentang pertemuan antara Dajjal dengan Nabi Khidir alaihissalam. Begitu banyak riwayat yang mengisahkan tentang kehidupan dan keabadian Nabi Khidir alaihissalam, dengan kabar bahwa beliau masih hidup hingga saat ini dan akan tetap hidup sampai kemunculan Dajjal. Salah satu cerita yang menarik adalah pertemuan antara Nabi Khidir dengan Dajjal, yang mana dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Nabi Khidir dipenggal lehernya oleh Dajjal, yang menjadi awal dari munculnya Dajjal. Dajjal diprediksi sebagai fitnah terbesar yang akan melanda dunia menjelang hari kiamat. Kehadirannya menjadi tanda akan berakhirnya dunia ini. Dajjal akan muncul dan mengklaim sebagai pemilik surga dan neraka. Pada awal kedatangannya, Dajjal akan menyebut dirinya sebagai seorang muslim, kemudian mengklaim sebagai nabi, dan akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Menurut riwayat dari Imam Ahmad, Dajjal akan memiliki seekor keledai yang mampu terbang, dengan lebar kedua telinga keledai itu mencapai 40 hasta. Keledai tersebut memiliki kekuatan yang besar, setiap langkahnya setara dengan jarak 1 mil. Selain itu, keledai tersebut bisa memakan api dan menghembuskan asap. Dajjal dijelaskan juga akan menyeberangi sungai dengan keledainya. Dalam hadits lain disebutkan bahwa Dajjal akan mengunjungi setiap negeri dengan membawa fitnah, kecuali Mekah dan Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu negeri pun yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak akan bisa menembus keduanya karena akan dijaga oleh barisan malaikat. Kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Dajjal sangatlah menakutkan. Dajjal dapat menghidupkan orang yang telah mati, baik yang baru saja meninggal atau yang sudah lama dimakamkan, menyembuhkan penyakit orang buta dan sakit, serta memberikan kesuburan. Selain itu, Dajjal juga memiliki kemampuan untuk membawa sungai surga dan neraka, memerintahkan langit untuk turun hujan, dan menyuruh bumi untuk menumbuhkan tanaman. Dia mampu melihat di banyak tempat pada saat yang bersamaan, dan memiliki keahlian untuk menipu manusia dengan cara yang sangat cermat. Namun, perlu diingat bahwa semua kemampuan tersebut hanyalah tipuan atau ilusi semata. Dalam hadis, dijelaskan bahwa saat musim kemarau, Dajjal akan bertanya kepada orang-orang, apakah kalian menginginkan air atau api? Jika mereka meminta air, maka sebenarnya yang diberikan adalah api, dan sebaliknya. Dajjal juga berkolaborasi dengan setan-setan dan golongan jin kolin yang dapat menampilkan wujud yang mirip dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, seperti orang tua, saudara, atau kerabat kita. Kemudian, jin-jin tersebut akan menempel pada orang yang masih hidup. Para setan kemudian akan mengklaim bahwa Dajjal adalah Tuhan yang sejati. Namun, ketika fitnah Dajjal mencapai puncaknya, muncullah Nabi Khidir alaihissalam untuk mengungkap segala tipu daya tersebut. Dalam pertemuan antara Nabi Khidir dan Dajjal, Nabi Khidir menyingkap semua tipu daya dan kebohongan Dajjal. Beliau memberikan kesaksian yang meyakinkan kepada umat manusia tentang identitas sesungguhnya Dajjal dan mengungkap segala kebohongannya. Setelah Nabi Khidir memberikan kesaksiannya, Dajjal pun menghancurkan kepalanya sebagai upaya untuk merusak keyakinan umat Islam atas kesaksian tersebut. Namun, setelah kepala Nabi Khidir terpenggal, Dajjal menggunakan ilmu sihirnya untuk menghidupkan kembali dan memulihkan Nabi Khidir. Lalu Dajjal dengan bangga berkata kepada semua orang yang menyaksikan kejadian itu, bukankah kalian sudah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan kalian? Maka semakin yakinlah para pengikut Dajjal bahwa dia adalah Tuhan. Namun, Nabi Khidir kembali menentangnya dengan bersaksi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Kemudian, Nabi Khidir berkata, wahai sekalian manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku. Kemudian, Dajjal pun mencoba memenggal Nabi Khidir lagi untuk kedua kalinya, namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal tidak sanggup untuk membunuhnya dengan cara itu. Pedang hingga gergaji pun tidak bisa melukai tubuh Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Dajjal melemparkannya ke neraka. Terakhir, dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa orang-orang menyaksikan kejadian tersebut mengira bahwa Nabi Khidir dilemparkan ke neraka. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menegaskan, padahal ia dilemparkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajatnya pun mulia, dan dia adalah syuhada yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah kejadian itu, barulah sebagian umat semakin yakin dan segera berbayat kepada Imam Mahdi.
Pria ini adalah seorang yang derajatnya paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam. Ajal Nabi Khidir alaihissalam ditunda sampai ia meningkari Dajjal. Kutipan riwayat hadits di atas ialah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu, beliau mengatakan bahwa pria yang dibunuh dan dihidupkan itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Mereka pun menjawab tidak, maka Dajjal membunuhnya. Lalu, menghidupkannya kembali. Lalu berkata, lelaki itu, aku semakin yakin bahwa kaulah Dajjal. Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun Dajjal tak mampu. Maka berkata Abu Ishaq dalam riwayatnya bahwa lelaki itu adalah Nabi, tidak lagi. Salam berkata pula Al-Muhadits Al-Hafiz Memanawi Rahimahullah, ulama mengatakan bahwa ia masih hidup, sebagaimana dijelaskan dalam hadits keutamaannya, dan mengenai kehidupan Khidir ini adalah kabar yang sahih. Selain itu, juga dijelaskan bahwa datanglah seorang lelaki asing melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau Rasulullah tengah wafat. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa lelaki itu adalah saudara Rasulullah, yaitu Khidir alaihissalam. Nabi Khidir tidak diriwayatkan menikah dan mempunyai keturunan, namun dijelaskan oleh Al-Imam Manawi dalam syarahnya bahwa Nabi Khidir alaihissalam tinggal dan beribadah di laut. Beliau berpendapat demikian karena merujuk pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan tentang Nabi Khidir alaihissalam pada surat Al-Kahfi, yaitu Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir yang tengah beribadah di tengah laut, dan ada beberapa riwayat lainnya juga mengatakan bahwa para wali Allah, solihin, dan ulama pernah berjumpa dengannya. Sebagian ulama pun menjelaskan bahwa tanda-tanda Nabi kita alaihissalam ialah memiliki ibu jari yang tak bertulang. Dan memang tanda beliau demikian sejak lahirnya. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.